Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Bertemu lagi di mata kuliah Filsafat Sosial Politik dalam pertemuan secara daring karena beberapa hal. Dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ani Sofro sebagai presentator pertama, kemudian ada Irfan Hafiz sebagai presentator kedua, kemudian ada Mas Wahyu Cukrantai yang kebetulan memiliki kendala, jadi beliau memposisikan diri sebagai pemimpin diskusi atau moderator yang akan memandu diskusi nantinya. Kita akan bahas tentang perkembangan konsep realitas sosial. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai definisi apa itu realitas sosial. Realitas sosial merupakan suatu fenomena atau kenyataan dalam masyarakat yang terjadi di luar diri manusia atau bukan keinginan manusia itu sendiri. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu menjalankan interaksi dengan manusia lain yang nantinya itu membentuk satu kesatuan. Satu kesatuan tersebut bisa berupa keluarga, masyarakat, lalu organisasi dan lain sebagainya. Lalu menilik dari beberapa pengertian oleh para ahli. Yang pertama itu ada Berger and Lachman, dua sosiolog fenomenal. Mereka mengatakan realitas merupakan sesuatu yang kita anggap sebagai fakta di luar kendali kita sebab tidak dapat diubah secara logis. Lalu Emil Durkheim juga mengatakan realitas sosial itu merupakan perilaku yang dapat memengaruhi atau menghambat individu dari luar. Jadi pada intinya realitas sosial itu kenyataan, fakta yang dikonstruksikan, yang dibentuk oleh suatu komunitas atau masyarakat. Tentunya tidak dapat kita hindari. Lalu ada bentuk-bentuk realitas sosial. Yang pertama itu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini merupakan salah satu hal yang penting ya dalam kajian sosiologi karena ia merupakan syarat terjadinya aktivitas sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial ini itu terpengaruh oleh beberapa faktor. Yang pertama itu imitasi. Imitasi sendiri merupakan proses menerima atau meniru perilaku orang lain, baik sifatnya yang positif maupun negatif. Lalu ada faktor sugesti, yakni seseorang memberikan suatu pandangan atau sikap yang diterima oleh pihak lain. Dan faktor ketiga itu simpati, suatu proses di mana seseorang manusia tertarik pada pihak lain. Lalu yang kedua yaitu ada nilai dan norma sosial. Nilai itu sendiri berarti sesuatu yang bersifat abstrak ya, dapat berupa prinsip-prinsip atau patokan-patokan yang menjadi keyakinan dalam masyarakat, yang keyakinan tersebut itu diperlakukan dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi nilai-nilai sosial ini dalam suatu realitas menjadi penilaian apakah suatu itu baik, benar, dan berharga yang harusnya itu memang dimiliki serta dicapai dalam suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga ada status dan peran sosial. Status ini tuh disamakan dengan kedudukan, lalu ataupun strata itu juga bisa. Jadi dalam suatu status atau strata ini terkandung sejumlah hak dan kewajiban. Misalnya kita sebagai mahasiswa, status kita sebagai mahasiswa, kita memiliki hak dan kewajiban. Maka hak seorang mahasiswa yakni mendapatkan ilmu atau pengetahuan dari dosen, lalu sekaligus kewajiban sebagai mahasiswa yakni belajar dengan tekun, kemudian mengerjakan tugas-tugas misalnya. Berikutnya yaitu adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini dalam sebuah masyarakat itu tentunya tidak bersifat pasif atau tidak aktif ya. Dalam suatu masyarakat itu bukanlah komunitas yang pasif atau monoton, maka masyarakat atau komunitas itu
akan selalu mengalami perubahan-perubahan gitu. Kemudian ada perkembangan konsep realitas sosial yang akan dibawakan oleh Mas Irfan Hafiz. Kemudian saya persilakan. Selanjutnya, perkembangan konsep realitas sosial. Berg dan Luqman berpandangan bahwa kenyataan atau realitas dibangun secara sosial. Dalam pengertian individu dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat. Maka pengalaman individu tidak terpisahkan dengan masyarakat. Berger memandang manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui 3 momen, yaitu yang bernama eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat dilihat sebagai produk manusia objektifikasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu berupa realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktivitas yang berada di luar dan berlarian. Yang kedua, realita objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. Pada tahap ini, masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif atau proses interaksi sosial dalam dunia intrasubjektif yang dilembangkan atau mengalami proses institusionalisasi. Yang terakhir, internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Pelacakan historis perkembangan filsafat sosial dapat mengarahkan pada pemahaman tentang bagaimana para filsuf sosial dengan kurun masa yang berbeda mengkonsepsikan realita. Ada 3 tahap sejarah filsafat sosial. Yang pertama, tahap perennial. Para filsuf memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang perennis. Realitas sosial merupakan kenyataan abadi yang tidak berubah. Tahap perennisme ini memandangkan bahwa seluruh tertib baik keteraturan dunia maupun masyarakat berasal langsung dari suatu tata tertib dan keteraturan yang adi, manusia abdi tak berubah dan ahistoris. Plato dan Aristoteles susunan masyarakat yang mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Abad pertengahan ini memperlihatkan pola dasar yang sama. Paham otonomi kosmos ada ala Plato dan Aristoteles diganti dengan paham heteronomi, yakni kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi bergantungan pada kemahakuasaan Tuhan. Hanya sejenis ketergantungan saja yang berbeda. Ketergantungan yang satu diganti dengan jenis ketergantungan yang lain. Yang kedua, tahap dinamis historis. Banyak diwarnai oleh cara pandang yang melihat realitas sosial sebagai sosial yang berkembang sesuatu yang historis. Tampak pada pemikiran Hegel dengan dialektika dan teori-teori evolusi sosial. Ciri kemanusiaan ini tampak sangat menonjol pada pemikiran Nietzsche. Semakin positivis pada puncaknya muncul dalam pemikiran Auguste Comte dan juga Emile Durkheim. Pada saat inilah corak
pemikiran yang ada semakin kehilangan dimensi filosofinya. Struktur sosial yang tadinya mapan mulai dipertanyakan. Kesadaran individual mulai mengumumkan dengan menguatkan keyakinan bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk mengatur dunianya dan mempunyai kebebasan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan kekuatan akalnya. Lepasnya otoritas agama yang selama ini menjadi acuan, hal-hal yang berkaitan dengan pengorganisasi masyarakat atau nilai yang mendasari mulai dipersonalkan dan menjadi bahan kajian yang menarik perhatian ilmuwan sosial. Dan terakhir, tahap kontemporer. Perkembangan konsep sosialitas pada tahap ini menunjukkan bahwa filsafat sosial secara seimbang dengan mempertimbangkan sebagai unsur yang tidak dapat diletakkan. Unsur-unsur yang dulu tidak pernah diperhitungkan sebagai unsur sosial seperti kemajuan teknologi, perkembangan bahasa, dan unsur-unsur budaya pada tahap ini mulai berpendapat porsi perhatian. Tokoh yang cukup fenomenal pada masa ini adalah Jürgen Habermas. Tokoh-tokoh postmodernisme juga banyak mewarnai perbincangan teoritis filsafat sosial masa ini. Cukup sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Irfan. Tadi proses realitas Berger Enlightenment sudah dibacakan di awal pemaparan. Mungkin Mas Irfan kurang teliti akan urutannya. Sekian dari kelompok 3 untuk pertanyaan, sanggahan atau tambahan bisa melalui link yang telah disediakan oleh Mbak dosen yang akan dipandu oleh Mas Wahyu Syukranta. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.